Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mantap. Semua peserta diharapkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Sudah. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apakah ruangannya sudah sejuk, sudah nyaman? Sudah. Kursinya sudah nyaman untuk diduduki? Sudah. Oke. Kalau gitu kita awali pelatihan pada hari ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan, saya adalah trainer pada hari ini. Nama saya Alsyaristia. Saya seorang praktisi HSE, kurang lebih sudah 8 tahun bergelut di bidang HSE. Saya lahir di Wonogiri, tahu Wonogiri tempat bakso. Iya. Ada yang suka bakso? Iya. Kalau ada mau bakso yang enak itu rekomendasi boleh call me gitu ya. Siap. Saya lahir 1 September 1994. Ada yang Virgo di sini. Yes. Oh, good. Oke, mantap. Berarti I know you so well gitu ya. Kita satu karakteristik nih. Oke, domisili saya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pendidikan saya S1 Kesehatan Masyarakat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikut adalah training history saya. Saya sudah memiliki lisensi ahli K3 umum, ahli muda K3 konstruksi, ahli muda K3 lingkungan kerja, CSMS, pengelola operasional IPAL, Awareness Integrated Management System, dan Awareness SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jadi kalau misalkan ada yang butuh bantuan untuk mendevelop sistem-sistem gitu ya, bisa hubungi saja di kontak yang ada di slide berikut. Oke, sebelum memulai pelatihan ini, saya akan memberikan self introduction singkat. Hari ini kita berada di ruang meeting Jalak, lantai 3, Gedung Geraha Cipta. Hari ini tidak ada simulasi tanggap darurat, jadi apabila ada bunyi alarm, itu merupakan kejadian kondisi realnya gitu ya. Yang kita lakukan adalah tetap tenang, lalu keluar dengan menuju pintu dengan tertib gitu ya, dan tidak terburu-buru, lalu mengikuti instruksi dari tim tanggap darurat, mengikuti jalur evakuasi yang ada di dinding-dinding menuju titik kumpul assembly point yang ada di halaman lobi, lalu tidak menggunakan lift, dilarang, namun menggunakan tangga seperti itu. Nah, untuk di ruangan ini risiko bahayanya itu ada aliran listrik. Jadi perhatikan aliran listrik. Jika ada barang-barang elektronik yang mungkin tidak proper, jangan dipakai sebisa mungkin supaya tidak menimbulkan konslet atau tidak menimbulkan hal-hal yang tidak mau kita terjadi gitu ya. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran pada pelatihan hari ini. Pelatihan ini saya punya aturan main nih. Jadi para peserta diwajibkan untuk mengikuti aturan main yang sudah saya berikan gitu ya. Yang pertama, dilarang menggunakan HP saat materi berlangsung. Jadi kalau misalkan ada urgent call itu bisa izin dan keluar ruangan sebentar gitu ya. Yang kedua, jangan bicara satu dengan yang lain supaya fokus gitu, materinya bisa terserap dengan baik. Lalu dilarang makan dan minum dan merokok. Jadi kita puasa dulu nih 20 menit gitu ya, supaya materinya tuh bisa terserap dengan baik gitu, bisa fokus. Oke, dari gambar ini karena para peserta sepertinya dari bagian HSE gitu ya, di proyeknya masing-masing. Dari gambar ini apa nih yang para peserta pikirkan gitu, terus harus ngapain nih sebagai orang HSE? Ada yang mau bisa jawab? Raise hand dulu, angkat tangan ya. Di foto itu merupakan kecelakaan kerja yang harus diinvestigasi. Mantap.
jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi di sini ada kecelakaan. Kalau dari bagian HSE, kita melihatnya visioner ke depan supaya nggak terjadi lagi gitu ya, karena tujuan K3 itu adalah upaya untuk menciptakan kesehatan, keselamatan dan produktivitas para pekerja di area kerjanya. Jadi jangan sampai ada kecelakaan. Kita ngapain aja sih? Kita ada program K3 yang harus dijalankan sesuai dengan sasaran-sasaran. Sesuai dengan judul pada pelatihan kita hari ini, judulnya adalah cara mengidentifikasi sasaran dan program K3. Tujuan pelatihannya, setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi sasaran dan program menggunakan lembar kerja sesuai standar dan prosedur PT Nusa Raya Cipta, dan manfaatnya setelah itu mampu melaksanakan sasaran dan program K3 dengan efektif dan efisien. Roadmap pelatihan pada hari ini menggunakan SKKRI dengan kode unit S941200-02501 dengan judul unitnya melakukan evaluasi sasaran dan program K3. Kita kerucutkan dengan elemen kompetensi yang pertama, yaitu menyiapkan bahan evaluasi sasaran dan program K3. Kita kerucutkan lagi mengambil kriteria unit kerjanya yang kelas 1.1, sasaran dan program K3 terkini diidentifikasi dengan uraiannya, yaitu cara mengidentifikasi sasaran dan program K3. Sebelumnya kita harus tahu dulu sasaran K3 itu apa sih? Sasaran K3 adalah tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan untuk dicapai dalam periode tertentu supaya tujuan dari K3 tadi yang selamat, sehat, produktif itu bisa berjalan gitu. Sedangkan untuk program K3 adalah serangkaian rencana, tindakan atau kegiatan terstruktur dan terperinci yang dirancang oleh organisasi untuk mencapai sasaran K3 yang telah ditetapkan. Jadi sasaran K3 dan program K3 adalah elemen penting untuk peluru kita gitu untuk menjalankan K3 di perusahaan. Gimana sih biar sasarannya itu tepat, terus programnya juga bisa berjalan dengan baik gitu ya? Tentu kita harus mengidentifikasi sasaran itu sendiri dengan alatnya, prinsip kerjanya itu SMART, SMART, spesifik dan measurable, yaitu sasaran itu harus jelas, harus spesifik dan dapat diukur atau measurable. Contohnya mengurangi LTI atau kecelakaan kerja. Spesifik nih, kita mengurangi kecelakaan kerja, terus dapat diukur mau seberapa persen nih, apakah kita mengurangi kecelakaan sampai 0%, nggak boleh ada kecelakaan sama sekali, atau boleh ya 50% lah gitu. Dan achievable serta relevan, sasaran itu harus realistis untuk dicapai, achievable bisa dicapai gitu ya, achieve, kita bisa achieve. Terus relevan, sejalan dengan tujuan bisnis serta risiko utama K3. Kalau kita menetapkan sasaran mengurangi kecelakaan kerja sampai 0% gitu, apakah realistis untuk dijalankan? Kalau nggak realistis ya nggak apa-apa, 50% dulu, nanti periode selanjutnya bisa 30% atau 20%, yang penting ada peningkatan gitu. Nah, serta relevan, apakah mengurangi LTI atau kecelakaan itu tuh sejalan dengan tujuan bisnis serta risiko? Penting nggak sih kalau kita mengurangi kecelakaan kerja itu berdampak besar nggak sih ke perusahaan? Kalau berdampak besar berarti relevan dengan tujuan gitu. Dan time bound, maksudnya harus punya tenggat waktu yang jelas. Jadi sasaran itu harus dicapai dalam misalkan 12 bulan atau 1 tahun 12 bulan ya, 5 tahun atau 6 bulan gitu. Jadi ada waktunya. Sedangkan untuk menyusun program K3 harus ada daftar kegiatan terperinci yang mencakup tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab, dilakukannya tuh pakai apa,
misalkan siapa yang bertanggung jawab itu, misalkan HSEK yang melaksanakan program itu atau mekanika. Lalu apa yang dilakukan, misalkan program APD gitu, atau inspeksi APAR gitu. Lalu kapan dilakukan? Itu misalkan inspeksinya seminggu sekali atau sebulan sekali seperti itu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi waktu melaksanakan inspeksi itu kita butuh apa? Kita misalkan butuh kertas kerja atau formulir, butuh pulpen. Nah, itu merupakan sumber daya. Nah, dalam menyusun program K3, fokusnya biasanya ada 4 poin ini. Pengurangan risiko, seperti misalkan orang yang bekerja menggelinda itu kan bising banget ya. Di IBPR kita yang udah kita buat, ternyata pekerjaan itu levelnya, tingkat risikonya tinggi. Nah, untuk mengurangi risiko itu kita bisa pakai apa nih? Pakai program APD yang menyediakan earmuff. Nah, setelah identifikasi lagi, ternyata setelah pakai earmuff risikonya menjadi sedang atau rendah. Nah, itu yang dimaksud program pengurangan risiko. Nah, untuk program kompetensi kesadaran, contohnya seperti saat ini kita awareness, pelatihan, terus safety talk gitu ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Nadia sebelumnya tadi. Dan untuk program pengawasan dan kepatuhan, contohnya seperti inspeksi, audit, dan uji riksa gitu untuk program kepatuhannya. Dan yang terakhir ada program kesiapan dan respon, itu contohnya adalah simulasi tanggap darurat. Jadi di proyek itu tuh maaf, ada kondisi tanggap darurat apa, misalkan kebakaran gempa bumi. Jadi kita buat programnya, jadwalnya. Tahun ini kebakaran, nah, tahun depan misalkan simulasi gempa bumi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya. Oke? Mbak Nadia? Apakah sasarannya harus banyak atau cukup satu aja? Keren banget, ini kritis banget nih Mbak Nadia. Jadi sasaran di perusahaan itu tidak bisa satu ya Mbak Nadia dan teman-teman, karena sepertinya satu itu tidak bisa mewakili melindungi seluruh risiko yang ada gitu. Apalagi di bidang konstruksi dengan risiko kerjanya yang cukup kompleks gitu ya. Jadi kayaknya kalau satu tuh kurang, tapi enggak juga harus 8 sasaran itu enggak juga. Jadi lebih ke kita lihat balik lagi ke prinsip smart ini, apakah relevan dengan bisnis proses yang sudah ada di perusahaan. Jadi misalkan kalau misalkan bisnis prosesnya itu kita butuh tidak ada kecelakaan, biar tidak mengganggu proses pekerjaan gitu. Jadi ya kita harus ada sasaran mengurangi LTI itu. Terus kayaknya nih di setiap pekerjaan akan timbul PAK gitu misalkan. Jadi ya harus ada 2 itu. Jadi dilihat lagi dari relevansi bisnis proses yang ada. Gitu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup. Oke, jadi dari sasaran dan program K3 yang sudah kita identifikasi tadi, kita masukkan ke lembar kerja yang sudah kita miliki ya di kode formulir P0605 di prosedur yang sudah ada di perusahaan PT Nusa Raya Cipta ini. Oke, kesimpulan dari pelatihan kita pada hari ini adalah diharapkan para peserta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi sasaran dan program K3 menggunakan lembar kerja yang tadi sudah saya paparkan sesuai dengan standar dan prosedur PT Nusa Raya Cipta. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Oke, kalau gitu saya ya yang mau bertanya ya. Oke, jelaskan pengertian sasaran dan program K3. Ada yang bisa jawab? Saya. Oke? izin Mbak menjawab Fia? ya. Iya, oke. Izin menjawab ya. Kalau untuk sasaran K3 itu
yaitu tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu yang ditetapkan oleh organisasi untuk dicapai dalam periode tertentu. Terus selanjutnya ada program ketiga ya, itu serangkaian rencana, tindakan atau kegiatan terstruktur dan terperinci yang dirancang oleh organisasi untuk mencapai sasaran ketiga yang telah ditetapkan. Mantap, udah pinter banget nih kayaknya. Tepuk tangan. Oke, kalau gitu untuk mengukur, mengevaluasi apakah cuma Mbak Fia yang pinter atau para peserta yang hadir semuanya pinter, kita lakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Di sini ada barcode, bisa di scan, terus ada 8 soal, bisa dijawab. Waktunya 3 menit dari sekarang. Oke, saya scan ya. Oke. Apakah bisa scan barcode semua atau ada kendala? Kalau ada kendala untuk scan bisa pakai link yang ada di sini ya. Aman. Oke, silakan jawab terlebih dahulu. Oke, 1 menit lagi. Mantap, Mbak Fia. Keren. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Karena hari ini udah pada pintar-pintar nih, jadi saya kasih PR ya, tugas tambahan untuk sesi besok, sesi kedua, buat daftar simak untuk melakukan evaluasi sasaran dan program ketiga. Nah, dikumpulkan, dikirim ke email saya elsyalistia13@gmail.com paling lambat hari ini jam 11 malam. Oke, terima kasih atas partisipasi dan semangatnya di pelatihan hari ini. Karena kita mulai pelatihan dengan berdoa, maka kita akan tutup dengan berdoa juga. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Selesai. Oke, karena tadi kita datang suasana kelasnya rapi, bersih, jadi diharapkan untuk saat meninggalkan ruang meeting ini, ruang kelas belajar ini, kalau ada sampah mohon dibawa, dibuang ke tempat sampah, lalu mejanya, kursinya juga dibereskan lagi. Kalau ada yang menyolok ngecas gitu ya, mohon jangan sampai ketinggalan gitu. Terus lampu AC juga dimatikan seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya cukupkan pelatihan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih.